Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya di Avandi M Channel. Kali ini saya tidak membahas melon di greenhouse ya, tapi saya ingin berbagi pengalaman dengan membuat sedikit presentasi tentang mengapa saya menggunakan vertigasi tetes ya. Awalnya sebelum vertigasi tetes saya sudah mencoba menanam melon menggunakan Dutch bucket ya. Dan berhasil ya, walaupun pernah sekali beberapa ada kendala ya. Kemudian juga memakai pipa PVC ya, saya pakai 3 in waktu itu ya. Dan juga ada beberapa kendala, tapi secara umum berhasil ya. Jadi saya tahu gitu kenapa dia tidak bisa berhasil, kenapa dia bisa berhasil. Kemudian saya juga sebelum dengan greenhouse saya juga menanam dengan menggunakan vertigasi tetes. Setelah itu ya, setelah hidroponik, saya beralih ke vertigasi tetes di Depok waktu itu dengan terbuka ya, secara terbuka, open field. Dan hasilnya juga memang tantangannya banyak. Secara buah berhasil, tapi secara jumlah tidak ya. Karena banyak hama, banyak serangan ulat, banyak serangan hujan, menjadikan banyak jamur, dan sebagainya. Nah, kemudian saya pakai greenhouse. Nah, mengapa tetap saya pertahankan menggunakan vertigasi tetes ya? Nanti kita lihat keuntungannya ya. Tapi secara istilah, vertigasi adalah proses pertanian yang menggabungkan pemupukan dan irigasi. Vertigasi jadi fertilize dan irigasi. Ya, pemupukan dan irigasi. Sehingga di vertigasi itu pupuk ditambahkan atau disuntikan ke sistem irigasi ya. Jadi irigasi itu jadi kita mengalirkan air melalui pipa-pipa ya, sampailah dia di media tanam. Jadi ini dilakukan bersamaan dengan penyiraman tanaman. Jadi kalau kita nyiram tanaman biasanya pakai air saja, ini sudah ada pupuknya ya. Airnya sudah mengandung pupuk. Sehingga pupuk yang kita alirkan itu bisa langsung mengenai daerah zona perakaran. Ya, jadi kita bisa khusus memasukkan pupuk di tempat yang kita inginkan. Nah, beberapa pengalaman saya nanti akan saya uraikan sambil presentasi ini berjalan. Nah, ini benefit sistem vertigasi ya, guys. Keuntungan vertigasi dibandingkan metode konvensional ya. Konvensional itu ya yang dengan penyiraman ya, guys. Bukan tidak menggunakan irigasi ya. Ataupun kalau menggunakan irigasi tidak ada pupuknya gitu ya, jadi cuma air aja. Nah, salah satu keuntungannya adalah meningkatnya penyerapan nutrisi oleh tanaman ya. Mengapa meningkatkan nutrisi oleh tanaman? Karena ya, di sistem vertigasi ini kita bisa mengatur unsur hara apa saja yang bisa kita berikan pada tanaman gitu, dengan aliran, bersama aliran itu. Misalkan kita mau kasih dia kalsium nitrat misalkan dia. Jadi kita kasih kalsium bisa, atau kita tambah dengan KNO3 kita kasih. Dan misalkan apa yang diserap oleh tanaman itu kita bisa atur ya. Kita bisa atur ya. Kalau konvensional kan biasanya NPK saja ya. NPK 999 misalkan. Persentasenya sama gitu antar N, P, dan K. Ya, 1:1:1 misalkan. Nah kan, nggak bisa mengatur. Kalau ini kita bisa mengatur. Kemudian penempatan nutrisi yang akurat, di mana air mengalir, nutrisi juga ikut mengalir. Ya jelas, karena seperti tadi bahwa penyiraman dengan menggunakan sistem irigasi, yaitu menggunakan pipa. Nanti saya jelaskan pipa apa yang dipakai ya di akhir-akhir. Makanya ikutin terus ini. Jadi
kita bisa menyimpannya di mana dia akar itu akan bisa berkembang ya. Tidak juga terlalu dekat, ya kira-kira nanti biasanya ukurannya berapa gitu ya. Kemudian kemampuan untuk dosis mikro, memberi makan tanaman secukupnya sehingga nutrisi dapat diserap. Iya jelas juga jelas. Jadi dengan vertigasi, apalagi saya vertigasi tetes ya, bukan mengalir tapi tetes gitu ya. Nah kemampuan untuk dosis mikro ya, jadi dia kita bisa atur mau sedikit-sedikit ya. Jadi gini pengaturannya itu adalah yang saya tahu penyiraman atau pemberian pupuk pada vertigasi sistem ini biasanya dilakukan minimal 10 kali sampai 16 kali. Bahkan ada yang 20 kali ya. Itu bisa saja diatur ya menggunakan timer. Nanti timernya yang dipakai saya akan lihatkan. Jadi dia bisa sedikit-sedikit ya. Maksudnya begitu ya. Dosisnya ya. Dan kita bisa atur juga berapa ppm yang kita inginkan, misalkan dari 700 ppm atau pakai isi ya, isi 1 atau isi 0,5, 0,75, 1, 1,2, 1,3 gitu. Itu bisa ngisi. Selanjutnya itu pengurangan kebutuhan pupuk atau bahan kimia. Oh jelas kalau dibandingkan dengan konvensional lebih efisien, lebih irit ya pemupukannya. Ya. Kemudian pengurangan konsumsi air karena meningkatnya kemampuan massa akar tanaman untuk menjebak dan menahan air. Ya ini juga jelas ya. Ya karena kita nggak kasih air semua gitu banyak gitu. Jadi kalau ini kan kita di polybag ya, menggunakan polybag. Kalau misalkan polybagnya itu menetes air berarti itu pemborosan. Kita berusaha supaya tidak terjadi pemborosan ya. Tapi kita juga berusaha supaya tidak terjadi istilahnya kurang kelembaban ya di dalam kokopit itu. Sebenarnya tanpa polybag juga bisa juga vertigasi ya. Ada beberapa teman tuh bahkan di Jepang juga nggak pakai polybag, langsung ke tanah ya. Saya lihat juga di Vietnam juga dia pakai tanah juga ya, nanam melon ya. Kemudian langsung ke tanah ya, diolah tanahnya. Kemudian menggunakan vertigasi ya, pemberian pupuk. Penerapan nutrisi dapat dikontrol pada waktu yang tepat dan kecepatan yang diperlukan. Iya jelas. Kita kontrol ya. Jadi kapan kita waktunya siram, berapa volumenya, kita bisa kontrol. Kemudian meminimalkan resiko akan tertular penyakit tular tanah melalui tanah yang terkontaminasi. Ya jelas karena kita akan pakai polybag ya. Kalau satu polybag yang kena, kemungkinan tertular juga agak sulit ya. Ada potensi tapi tidak mudah ya karena berbeda ya. Kecuali proses sterilisasi dari media tanamnya kurang bagus, maka bisa saja semua tanaman juga bisa terkena. Saya pernah itu hampir semua tanaman saya terkontaminasi oleh waktu itu bukan insektisida tapi nematisida ya. Nematisida. Jadi dia semua daun itu kecil berwarna kuning kemerahan. Pernah lihat nggak? Warna daun pertama itu warna kuning kemerahan gitu, hampir pink gitu, pink ya. Terkontaminasi ya. Tapi daun kedua ketiga aman, cuma selanjutnya saya nggak berani, saya cabut semua itu. Rugi ya, iya rugi. Kemudian pengurangan masalah erosi tanah karena unsur hara dipompa melalui sistem tetesan air. Iya jelas. Kalau di tanah biasanya nyiram biasa, di konvensional ya airnya akan tererosi karena kita kan nyiram airnya banyak. Kalau ini kan sistem tetes ya. Itu benefitnya. Oke, kita langsung saja ke kekurangan sistem vertigasi. Kekurangannya itu adalah konsentrasi larutan dapat berkurang, tidak sesuai dengan harapan. Hal ini tergantung pada pemilihan peralatan, pemilihan jenis pupuk. Jelas. Kalau pemilihan pupuknya itu pupuk yang tidak bisa larut 100%,
terjadi pengendapan, maka itu masalah guys ya. Persentasenya kan jadi nggak seimbang ya yang kita berikan. Kemudian peralatannya juga ya, kalau peralatannya emiter yang abal-abal, yang tidak berdasarkan tekanan ya, siapa yang paling dekat dia paling banyak mengeluarkan air, siapa yang paling jauh dia mengeluarkan sedikit air, itu masalah ya. Jadi nggak sama semua air masuk ke tanaman gitu ya. Paling jauh sedikit, paling dekat banyak gitu. Wah. Ya. Itu kekurangannya. Makanya nanti ada pemilihan peralatannya juga harus benar ya. Kemudian pasokan air untuk vertigasi harus dipisahkan, bebas dari kontaminasi. Oh iya ya, memang airnya itu nggak boleh terkontaminasi ya. Kalau terkontaminasi ya bakteri ya kena semua ya. Saya pernah tuh tidak melakukan setelah tanam, saya cuma bersihkan sekilas, tidak melakukan sterilisasi, saya tanam, besoknya mati semua. Katanya ada bakteri ya. Kemudian kemungkinan kehilangan tekanan air di jalur irigasi utama. Iya. Saya pernah juga kehilangan tekanan ya. Ada masalah waktu itu. Sehingga air nggak bisa ke sana, nggak bisa masuk. Jadi ada sampai, untungnya ketahuan duluan. Kalau enggak, kalau sekali kelupaan itu masih oke lah, masih bisa diselamatkan. Sehari 2 hari. Tapi kalau lebih dari 3 hari, masalah itu. Kadang dia pompa bunyi, tapi tekanannya nggak ada. Nah itu masalah. Kemudian kemungkinan terjadinya kebuntuan air yang tidak diketahui. Iya, kemungkinan. Jadi teman saya itu pakai sudah bagus ya, cuma ada masalah buntu. Jadi beberapa jalur itu tidak tersiram oleh nutrisi, maka ya masalah lah melonnya. Ya. Kemudian volume air yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ya. Kalau salah menghitung, bisa-bisa volume yang kita berikan tidak sesuai, bisa kelebihan, bisa kekurangan. Ya, itu masalahnya. Makanya kita harus belajar dulu ya. Kita harus benar-benar, selain belajar juga harus pengalaman dulu ya. Kalau nggak punya pengalaman, kita nggak tahu. Ya, salah dulu lah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa sedikit salahnya ya. Jangan kayak saya ya, salahnya banyak. Oke, itu kekurangannya ya. Tadi kita sudah keuntungannya dan kekurangannya. Nah ini nih, efisiensi penggunaan air pada sistem irigasi. Bayangin ya, bandingkan budidaya konvensional ini dengan budidaya vertigasi. Kebutuhan airnya jauh ya. Hampir setengahnya. Enggak setengahnya. Malah mungkin ini 45%, ini kalau ini 100, ini 45 ya. Mungkin ya. Coba hitung aja. Jadi air lebih irit ya. Lebih irit. Nextnya, nah ini guys, ini yang saya pakai. Jadi saya bisa berbagilah sama teman-teman semua ya. Jadi saya menggunakan tangki air baku ya. Saya menggunakan 1000 liter ya. Kemudian ini saya menggunakan ember 80 liter 2 dan ember 40 liter 2. Kenapa saya menggunakan 4 ember ini? Yang pertama ini adalah pekatan ya. Jadi misalkan 5 kilo pekatan A saya masukin sini. Kemudian 5 kilo pekatan B saya masukkan ke sini. Ya. Jadi pekatan yang di sini itu nanti kita masukkan ke sini dan kita tambah air. Kita encerkan lagi ya. Di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan ya. Misalkan 80 liter, kita beri misalkan 4 liter dari sini, 4 liter dari sini, nanti kita cek berapa ppm ya. Nah ini sistem Venturi yang saya pakai ya. Jadi air baku, ini kita filter dulu supaya kotoran yang ada di sini bisa tidak masuk ke sistem ya. Kemudian dia masuk ke sini, ke pompa ke sini.
Nah, nanti di sini tuh ada alat pengukur TDS ya, isi atau ppm ya. Kemudian di sini juga ada tekanan, pengukur tekanan. Nah, air itu masuk ke sini, dia masuk ke sini, kemudian naik ke sini. Nah, dia yang ini menghisap, ini namanya Venturi ya, dia menghisap A, dan yang ini dia menghisap B. Kalau punya saya di sini saya tambahkan rotameter ya, rotameter supaya untuk mengetahui berapa volume air atau flow air yang dihisap ya. Harus sama ini, kalau nggak sama bahaya, beresiko ya. Itu salah satu resikonya guys, kekurangannya nutrisi bisa berbeda konsentrasinya kalau kita salah di sini ya. Masuk ke sini, tercampur ke sini, dia masuk ke sini, ke sini. Pertanyaannya itu apakah dia akan stabil? Awalnya dia tidak, awalnya dia kecil ya, lama-lama dia akan tetap pada nilai ppm yang ada berdasarkan volume yang ada di sini, berdasarkan nutrisi yang ada di sini ya, larutan nutrisinya ya. Jadi dia akan lama-lama akan konstan ya, segitu. Misalkan kita mau 1000 ppm atau isinya 2. Yang pertama dia akan naik dulu, misalkan dia langsung ke 800 ya, misalnya 800 ppm. Nanti lama-lama dia beberapa detik aja dia akan stabil di 1000 gitu. Nanti kita atur di sini. Makanya di sini kita pasang rotameter ya. Rotameter. Kalau mau beli rotameter, saya ada link ya. Kalau ada yang mau tanya nanti saya kasih. Ini guys ya. Kemudian alat-alat yang saya pakai itu salah satunya selang 16 mm. Selang ini kalau bisa yang kaku ya guys. Kalau kaku tuh enak ngelubanginnya daripada yang yang lentur ya. Enak yang kaku. Ya, kemudian kalau yang lentur itu kalau ada masalah kita cabut, kemungkinan kita masuk itu bocor. Kalau yang kaku itu kemungkinan dia nggak bocor. Tapi tergantung lah. Tapi untuk menghindari kebocoran juga gampang sih, ada lem, ada solatif ya. Kemudian untuk yang ini juga selang 5 mili, nanti yang kita pasang di sini. Untuk yang di sini ya. Ini emiter ya, saya pakai 2 liter per jam ya. Ini untuk selang 5 mili, jadi selang 5 mili nanti kita pakai di sini. Kemudian untuk membuat lubangnya saya pakai yang ini, alat ini. Ini drip flow-nya, ya drip flow-nya juga selang 5 mili. Jadi nanti dari yang sini, ini kan nanti kita lubangi ya, lubangi kita tancap ini, emiter, kita kasih selang. Nah ini kita untuk dripnya pakai, drip flow-nya pakai ini. Ya. Kalau ini fitting ya, dari 1 in ke setengah in drat. Nanti ini disambungkan ke yang ini nih, sambungan pipa selang untuk 16 mili ya. Nah ini untuk ujung pipa selang 16 milinya, saya pakai yang ini. Ya. Murah aja kok ini. Tapi ada yang mahal kebangetan, cari yang murah. Yang toko yang baik itu pasti murah ya. Toko yang jahat itu pasti mahal ya. Atau dia nggak punya barang tapi dia jualin barang orang dengan harga yang mahal. Nah ini di ujung ya, kalau ini ya. Untuk di ujungnya. 1 keni ya, keni tapi drat setengah, dan ini 1. Itu guys, sekilas ya. Kemudian timer ya. Nah timernya saya pakai yang ini guys. Walaupun ini mereknya tapi saya bukan influencer. Karena ini saya puas lah dengan ini guys. Ya udah saya punya berapa kali saya pakai, udah 2 tahun lebih ya. Ada memori penyimpanannya. Yang penting baterainya nggak habis ya. Ada baterainya juga di sini untuk memorinya ya. Dan waktunya itu 20. Ingat guys, nggak semua yang gini waktunya bisa 20 ya. Kadang cuma 12. Kalau Anda beli cuma 12, waktu ya nggak apa-apa lah, diatur aja. Tapi yang saya beli ini bisa 20. Jadi saya pakai 12, kadang pakai 14 waktu, 16 waktu ya. Nah ini spesifikasinya ya. Akurasinya memang 1 menit per bulan. Memang kadang lama-lama dia jamnya nggak sama dengan jam kita ya, lebih lambat
Lebih lambat ya? Iya, lebih lambat nanti. Tapi nggak masalah lah, karena kan kita ini hanya pengaturan aja ya. Oke, itu aja singkat ya. Semoga bermanfaat. Kalau ingin bertanya silakan melalui kolom komentar ya. Oh ya, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, sudah like and share, sudah komen. Ya, kita berbagi ilmu di sini buat para petani melon ya. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.